Selamat datang di channel kami Raja Bola Real Madrid. Channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. So, jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Hala hala Madridista. Real Madrid sepertinya siap untuk melepas bek tangguhnya Sergio Ramos, sebab presiden klub Florentino Perez disebut tidak akan mengalih jalan keluar sang kapten. Sergio Ramos telah menjadi pemain yang penting bagi Real Madrid pada musim 2019-2020 lalu. Dia menjadi top skor kedua Real Madrid di La Liga dengan catatan 11 gol. Ramos pun sukses memberikan gelar juara La Liga musim 2019-2020 untuk Madrid. Pemain yang juga pernah membela Sevilla itu tampil dengan dominan dari 36 laga yang dimainkan Madrid. Ramos hanya sekali absen. Musim 2020-2021, Ramos masih sangat penting bagi Madrid. Sudah 2 gol dicetak Ramos di La Liga, salah satunya dicetak pada laga El Clasico yang dikalah di Camp Nou. Kontrak Sergio Ramos menjadi isu yang penting di Madrid, sebab di tengah performa yang masih gemilang, Real Madrid belum kunjung memberikan kontrak baru pada pemain 34 tahun tersebut. Faktor usia menjadi isu utama yang membuat Real Madrid belum menyepakati kontrak baru untuk Sergio Ramos. Sebab Madrid memang punya kebijakan ketat tentang kontrak pemain yang sudah tak lagi muda. Real Madrid hanya akan mendapatkan kontrak selama 12 bulan. Di masa lalu, Real Madrid pernah melepas Cristiano Ronaldo karena sudah tidak lagi muda. Padahal performa Ronaldo masih jauh dari kata menurun. Media Spanyol El Chiringuito itu melaporkan bahwa Real Madrid tak akan menutup pintu keluar bagi Sergio Ramos, seperti yang terjadi pada Ronaldo di tahun 2018 lalu. Florentino Perez sendiri yang akan mengambil keputusan. El Chiringuito menyebutkan faktor gaji memainkan peran penting pada negosiasi kontrak Sergio Ramos dan Real Madrid. Kedua pihak saat ini belum mencapai kata sepakat soal gaji. Saat ini Madrid memberi 15 juta euro per musim untuk Sergio Ramos. Dia menjadi salah satu pemain dengan gaji paling tinggi di klub, hanya kalah dengan Eden Hazard dan Gareth Bale. Real Madrid tidak akan memberikan gaji dengan nilai yang sama untuk Ramos. Sementara itu beberapa klub siap memberi tawaran yang menarik untuk Sergio Ramos. PSG misalnya disebut siap memberikan gaji 18 juta euro per musim kepada Sergio Ramos, nilai yang tidak mungkin disamai pihak Real Madrid. Real Madrid dikabarkan mantap untuk melepas gelandang Isco pada bursa transfer ke depan. Salah satu klub yang tertarik pada jasa pemain 20 tahun itu adalah Everton. Isco kesulitan mendapat tempat di tim utama Real Madrid. Mantan pemain Malaga itu lebih sering duduk di bangku cadangan daripada pemain sejak menit awal. Dari 8 laga yang dimainkan Real Madrid di La Liga, Isco memang telah terlibat 6 laga, akan tetapi Isco tak pernah sekalipun bermain selama 90 menit. Isco 3 kali dimainkan sebagai pemain inti, akan tetapi selalu diganti pada babak kedua. Sedangkan 3 laga lain dijalankan Isco dengan status pemain pengganti. Sportmall melaporkan jika Real Madrid mulai menimbang untuk melepas Isco, sebab performa sang pemain tidak juga membaik walaupun beberapa kali mendapatkan kesempatan bermain. Namun, Real Madrid tidak akan begitu saja melepas Isco, harus ada tawaran yang sangat fantastik tentunya. Los Blancos disebut hanya akan melepas Isco jika mendapat tawaran 18 juta pounds atau sekitar 334 miliar. Wow. Jika dibanding dengan harga belinya, maka nilai jual Isco menurun tentunya. Real Madrid membayar 20 juta pounds untuk membeli Isco pada 2013 yang lalu. Penurunan performa diyakini membuat harga Isco menurun. Masih mengutip sumber yang sama, sejumlah klub tertarik pada jasa Isco. Juventus, Tottenham, hingga MU disebut-sebut sempat tertarik pada jasa pemain yang lahir pada 21 April 1992 itu. Namun belakangan Everton lah yang disebut paling tertarik pada jasa Isco. Everton diyakini tidak akan keberatan untuk membawa
membayar 18 juta pounds untuk menembus Isco pada Januari 2021 mendatang. Pedri Gonçalves menjadi pemain yang tampil menjanjikan untuk Barcelona pada musim 2020-2021 ini. Di balik kisahnya menembus tim utama Barcelona, Pedri pernah ditolak Real Madrid. Pedri bergabung dengan Barcelona pada awal musim ini. Barcelona memboyong pemain 17 tahun itu usai tampil apik di Segunda B bersama Las Palmas. Dia disebut sebagai pemain masa depan Spanyol. Benar saja, Pedri langsung masuk ke tim utama Barcelona hingga pekan ke-9 La Liga. Pelatih Ronald Koeman sudah memainkan Pedri pada 7 laga, kendati tidak selalu menjadi pemain inti. Pedri punya kemampuan lengkap dan bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Publik mulai teringat pada sosok Andres Iniesta ketika melihat aksinya. Februari 2018, Pedri datang ke Valdebebas, tempat latihan Madrid, untuk menjalani trial. Namun saat itu dia hanya bisa mengikuti 2 hari 4 sesi yang seharusnya Pedri dalam kondisi buruk. Saya dilihat selama seminggu di Real Madrid. Mereka berkata kepada saya bahwa saya tidak cukup baik, tukas Pedri dikutip dari Sport. Madrid membawa saya ke kantor dan mereka memberitahu saya dan saya merasa agak kesal. Tetapi itu membuat saya tetap bekerja dan berkembang, sambung pemain 17 tahun tersebut. Pedri kemudian tampil bagus di Las Palmas. Barcelona membelinya dan ini klub impiannya sejak kecil. Terima kasih ya untuk Real Madrid, karena sekarang saya berada di tim yang selalu saya inginkan. Sejak kecil saya telah menjadi penggemar Barcelona, ucap pemain yang berulang tahun ke-18 pada 25 November nanti. Real Madrid dilaporkan meragukan masa depan Zinedine Zidane sebagai pelatih. Akan tetapi, direksi klub belum cukup yakin dengan keputusan untuk memilih Mauricio Pochettino atau Raúl González sebagai pelatih baru. Real Madrid sukses menjadi juara La Liga 2019-2020 sekaligus mengakhiri dominasi Barcelona pada musim-musim sebelumnya. Akan tetapi kegagalan di Copa del Rey dan Liga Champions menjadi catatan penting. Musim 2020-2021 mendatang berjalan dengan sulit bagi Madrid. Los Blancos kalah pada laga-laga krusial seperti melawan Cadiz, Shakhtar, dan Valencia. Performa tim pun tidak stabil. Sementara gejolak juga muncul di level direksi. Mereka tidak puas dengan keputusan Zidane melepas pemain seperti James Rodriguez, Sergio Reguilón, dan Achraf Hakimi yang dinilai masih penting bagi klub. Real Madrid dilaporkan memberikan ultimatum pada Zidane usai 2 kekalahan beruntun lawan Cadiz dan Shakhtar. Akan tetapi Madrid mampu bangkit dan menang atas Barcelona dengan skor 1-3. Namun, hasil itu tidak otomatis membuat posisi Zidane aman, apalagi ada hasil imbang lawan Gladbach pada kekalahan Valencia. Zidane benar-benar berada di dalam tekanan. Marca melaporkan bahwa direksi klub tidak yakin Zidane bisa menjadi solusi atas masalah ini. Namun, Mehmet Zidane dinilai bisa memberikan masalah baru bagi Real Madrid. Zidane masih mendapat dukungan penuh dari ruang ganti.